Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap hari ini untuk belajar tematik kembali? Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi tema ke-6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, agar ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat, kita buka kembali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan di subtema ketiga, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan di pembelajaran 1 dan 2. Siapkan buku penanya ya nak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, saya mau membacakan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah kalian nanti mendapatkan pembelajaran pertama dan kedua, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat, dan tujuannya adalah yang pertama menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media, yang kedua menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi, ketiga menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor, keempat menjelaskan ciri-ciri gambar cerita berupa sampul depan buku, dan yang kelima adalah mengaplikasikan kandungan Al-Quran Surah Yunus ayat 5 dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran, Surah Yunus ayat 5 artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Oke, sekarang kalian buka buku penanya di halaman 57. Kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Masih ingat teks eksplanasi itu apa artinya? Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa contohnya? Seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi, teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta atau kenyataan. Nah, sekarang menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Oke. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti apa? Buku elektronik atau yang biasa disebut dengan e-book. Ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Masih ingat kan kata kunci itu apa? Oke, kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di sebuah teks. Jadi ketika kalian membaca sebuah artikel di koran, nah kata-kata yang sering muncul di dalam artikel yang kalian baca itulah yang disebut dengan kata-kata kunci atau kata kunci. Bagaimana menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut agar ketika kita setelah membaca menjelaskan ke orang lain itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya?
Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Oke, ingat, kalau kita membuat kalimat pertanyaan, berarti kita harus menggunakan atau dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa saja, Nak? Oke, ya. Ada kata mengapa, bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa. Nah, itu adalah kata-kata tanya yang kita gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Yang kedua, kalian dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teksnya. Oke, tahan ya. Nah, sekarang selain teks eksplanasi, untuk memperjelas teks eksplanasi, kita juga belajar tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perpindahan kalor, ada 3 ya, secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke, masih ingat kan ya perpindahan kalor? Perpindahan kalor itu memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di halaman 59. Nah, di sini kita akan mempelajari cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan tabel berikut. Jadi, jenis perpindahan kalor itu kan ada 3 perpindahannya ya. Yang pertama dengan konduksi. Masih ingat konduksi kemarin? Perpindahan kalor secara atau perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya apa? Contohnya mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Nah, sekarang kita akan belajar cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor tersebut. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, cara menghambat perpindahan kalornya yaitu menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain, wol, dan ebonit. Ya, jadi agar benda-benda logam itu ketika kita sentuh, tangan kita tidak melepuh. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat atau untuk memperlambat benda-benda tersebut, kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat isolator. Nah, sekarang caranya mempercepat perpindahan kalor secara konduksi, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan bersifat konduktor seperti aluminium dan besi ya, agar cepat panas ketika kita misalkan ketika kita memasak air agar cepat panas. Nah, panci yang kita gunakan adalah bersifat konduktor ya, menghantarkan panas dengan baik. Nah, sekarang jenis perpindahan kalor yang kedua dan ketiga yaitu konveksi dan radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Contohnya ketika kita berkemah ya, di perkemahan biasanya kita kan membuat api unggun. Nah, kita duduk dekat api unggun tersebut. Badan kita akan terasa panas. Nah, cara untuk menghambat perpindahan kalor, badan kita terasa panas karena apa? Karena kalor yang berasal dari api unggun itu mengenai tubuh kita, jadi terasa panas. Nah, untuk menghambatnya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Nah, untuk agar badan kita tidak terasa panas banget, kita menjauhi dari api unggun tersebut. Nah, sekarang cara mempercepat perpindahan kalor yaitu dengan cara memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Nah, agar
apinya atau kalornya panasnya itu membesar, nah kita tambahin kayu ya biar cepat membesar. Oke, sekarang mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Kita dapat membuat rancangan suatu percobaan terkait dengan cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Rancangan dibuat dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, identifikasilah benda-benda yang terkait konduktor dan isolator. Yang kedua, jelaskan cara kerja benda-benda konduktor dan isolator tersebut. Ketiga, jelaskan pula apa yang akan terjadi jika tidak ada benda konduktor dan isolator. Paham ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari selain perpindahan kalor, kita juga akan belajar tentang menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Nah, gambar cerita pasti pernah dengar ya. Oke, gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Nah, gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi bukunya. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis dan nama penerbit buku. Keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Misalnya ketika kalian akan membeli buku cerita, ya pasti yang pertama kali kalian lihat sampulnya. Apakah sampulnya ini menarik atau bukan? Kalau kelihatan menarik, pasti kalian pengen melihat apa sih isi dari buku tersebut. Nah, jadi gambar cerita biasanya sampulnya itu dibikin semenarik mungkin. Oke, sekarang perhatikan gambar cerita berikut. Di sini ada sampul buku pelajaran ya. Nah, gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon, genggam, dan alat pemutar musik. Dan gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Oke, paham ya tentang gambar cerita? Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya. Seandainya belum paham, bisa Watri tanya ke ustadz atau ustazahnya masing-masing ya. Hari ini kita selesaikan sampai di sini pembelajarannya. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali di pembelajaran 3 dan 4. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, serta jangan lupa sholat wajib jangan ditinggalkan. Oke? Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi untuk hari ini. Kita sama-sama akhirin dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.